Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardani Mutakim, SPDSD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Serlangun. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata saya, yaitu diseminasi budaya positif untuk berbagi pemahaman kepada rekan guru-guru di lingkungan sekolah saya. Mengawali materi yaitu disiplin positif, di mana menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Memerlukan aturan dan batasan yang jelas tanpa kita memaksa tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan demi untuk kepentingan bersama. Tujuan dari disiplin positif adalah membimbing anak berperilaku dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Disiplin positif sangat penting, yakni meningkatkan pengendalian diri anak, mengajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakannya, membantu membuat pilihan yang bijaksana tentang cara mereka memperlakukan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Teori kontrol. Menurut Glaser, semua perilaku merupakan upaya untuk memuaskan kekuatan yang ada dalam diri kita sendiri. Glaser berpendapat bahwa terlepas dari keadaan kita, semua yang kita lakukan, pikirkan, dan rasakan merupakan upaya terbaik pada saat itu untuk memuaskan kekuatan dalam diri kita. Menumbuhkan identitas gagal dan identitas berhasil berkesinambungan dengan disiplin dan hukuman. Dalam disiplin ada sanksi konsekuensi dan ada restitusi, menumbuhkan identitas berhasil dan sukses. Sementara identitas gagal ada dalam posisi hukuman dengan beberapa rangkaian. Salah satunya, dalam hukuman anak akan tersakiti. Dan sementara di identitas berhasil atau sukses, disiplin ada di dalamnya sanksi atau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Sementara restitusi, murid mendapatkan penguatan. Itu yang membedakan di mana pembentukan identitas gagal dan identitas berhasil. Banyak kriteria yang ada di dalam yang perlu kita bisa paham. Berikutnya, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol, mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. 5 posisi kontrol tersebut mulai dari penghukum, di mana penghukum menggunakan hukuman fisik atau
verbal yang membuat anak tersakiti dan seterusnya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Guru akan lebih sedikit lembut, namun memojokkan perasaan dan mentalitas siswa. Sebagai teman, dalam posisi ini tidak guru membuat menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan. Untuk posisi monitor atau pemantau, guru selalu mengawasi dan memberi kontrol. Yang kelima, manajer. Guru merespon menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir, yaitu posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu yang berlandaskan kebersamaan, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya agar murid tersebut menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Melanjutkan ke dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu perangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk mendapatkan kesepakatan bersama, memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas untuk membudayakan budaya keyakinan positif. Inilah beberapa contoh yang saya ambil dan kita bisa amati, tiru, dan modifikasi bila mana itu perlu, Bapak Ibu Guru, yang nantinya bisa dilaksanakan sebagai keyakinan kelas masing-masing dan setidaknya menjadi lebih baik lagi kegiatan hari demi hari yang kita lakukan. Demikian memasuki kegiatan yang saya laksanakan, yaitu berbagi praktik baik bersama guru-guru dalam diseminasi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, saya ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang berkumpul pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pertemuan kedua kita, yaitu untuk komunitas belajar cendekia kita SD Negeri 166/7 Guru Baru 1. Sebelum saya memulai acara atau sebelum masuk kepada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya acara yang akan kita laksanakan ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk doa untuk doa kita marilah membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Amin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi.
Nah, untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Hardani Mutar. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi. Saya persilahkan kepada Bapak Hardani untuk memaparkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita masih diberi umur panjang, sehat, dan apa yang kita laksanakan lalu dalam keberkahan atau dalam kemanfaatan bersama. Selawat juga beriring salam kita sambungkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan nanti bersama Bapak, Ibu, Guru, Saudari menyambung dari kegiatan kita. Ini sebenarnya kesiapan sudah saya siapkan, cuma terkendala laptop yang nampaknya tidak support. Ya, mungkin nanti kita sambil searching. Di sini yang sudah dibawa disampaikan buat cara disiplin positif, teori kontrol sudah disampaikan tadi, yang ada di monitor, bahwa apa yang akan kita laksanakan ini nanti berkaitan dengan sekolah, dan berharap kita sama-sama mengerti daripada ujung-ujungnya keyakinan dan segitiga restitusi. Pada dasarnya disiplin positif yaitu tindakan yang mengarah ke hal-hal baik. Itu disiplin ini semuanya tepat. Nanti bisa dilaksanakan, contohnya di setiap hari sebenarnya sudah kita laksanakan. Yang dulu pernah dilaksanakan oleh kabupaten kita yaitu membaca Quran sebelum masuk 15 menit. Terus masuk tidak terlambat atau apel. Apel itu dulu pakai menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus disambung dengan mungkin ngambil sampah dan seterusnya. Zaman dulu. Nah, setelah ganti pemimpin sampai sekarang nampaknya sudah tidak lagi dilaksanakan. Nah, itu salah satu contoh disiplin positif. Nah, teori kontrol itu nanti kita buka video. Ada video kontrol, saya lihatkan video dulu. Semoga masih teori kontrol. Ya kayak gini Bu, memang lemot jadi nggak bisa cepat. Jadi ada video yang menunjukkan ada 5 posisi kontrol seluruh orang guru. Yang pertama, pemberi hukuman, pemberi rasa bersalah, langsung sebagai teman, sebagai pemantau. Yang kelima, manajer. Saya buka dari 5 posisi kontrol. Ya, mohon maaf sekali lagi, memang karena saya ngejar target mudah-mudahan hari ini bisa dapat, ternyata memang hanya kemana-mana. Jadi dari 5 kontrol tadi, nanti ibu bapak sendiri di posisi mana? Ya nanti ibu pilih aja pakai ini, mana yang menurut ibu yakini. Terus kita nanti setelah itu membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa sih keyakinan itu? Keyakinan itu bentuk daripada sebuah
penegasan aturan, tapi bukan aturan. Aturan itu pasti konsonannya negatif. Contohnya gini, bila melanggar itu kan kalimatnya negatif. Jika terlambat itu negatif. Tapi kalau keyakinan enggak, keyakinan seperti ini, datang tepat waktu. Kalau peraturan, andai terlambat sekolah 15 menit di bla 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 bla, jadinya tetap konsonannya kalimatnya negatif. Tapi kalau keyakinan kelas itu cuma menekankan ke anak, dia buat sendiri, meyakinkan bahwasanya mereka tidak akan mengingkari gitu. Kalau sudah yakin kan, seperti kita yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, apapun tugasnya kita sebagai hamba ya sudah dilaksanakan. Jadi kalau kita nggak buat di keyakinan kelas itu, kebanyakan anak ya nggak sadar gitu. Kalau kita sadarkan dengan membuat masing-masing, nah contohnya kelas ini maunya dibawa seperti apa, maunya kayak mana. Anak kelas 1 mungkin komunikasinya agak kurang, kita arahkan, kita catat sekolah tuh jam berapa masuk, berarti tulis saja berangkat tepat waktu ya, tempel di situ. Kalau kelas yang 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 saya rasa tidak dan nalar. Jadi kita bisa buat keyakinan kelas tadi konsonannya positif. Pertama, kalimat positif tadi berangkat tepat waktu. Bukan tidak membuang sampah sembarang, itu bukan. Atau tidak boleh membuang sampah, itu bukan. Artinya di situ menjaga kebersihan kelas dari sampah, dari kerapian meja, dari kerapian diri. Nah, jadi kalimatnya lebih ke positif, biar anak sendiri, oh ya berarti kalau melanggar dia sendiri yang nulis, Bu. Nanti kita tanda tangan anak-anak itu. Posisi 5 kontrol tadi akan meyakinkan kita buat sebuah keyakinan kelas. Nampaknya nggak jalan, Bu. Memang hari ini yang penting terdokumentasi. Jadi untuk masalah materinya ya ada di video, sudah saya siapkan, di YouTube-nya juga ada. Cuma itu sudah connect laptopnya aja yang nggak bersahabat. Mohon maaf sekali. Memang kemarin malam saya udah koordinasi, tidak merespon juga. Jadi nanti kita tanya-tanya, Bu. Saya ngajak aja untuk praktek baik saya. Yang saya dapat itu di diseminasi sekarang ini atau kumpulan kita ini pengen ngangkat buat perjanjian kelas gitu atau keyakinan kelas. Kalau saya sudah buat, contohnya nanti buat sendiri itu. Ini kok saya udah nunggu ini nggak mau. Jadi saya udah buat, Bu. Ibu bisa buat sendiri. Pakai ini juga bisa, Bu. Ini bisa dimanfaatkan. Anak-anak tulis sendiri. Kartonnya saya udah ada, tempel aja. Nanti di bawahnya atas nama ini tanda tangan. Nah, nanti kalau nggak ada hukuman, Bu, dihindari hukuman. Memang untuk profil pelajar Pancasila ini menekankan karakter dan tidak ada istilah hukuman atau sanksi. Tapi saya terus tidak ada konsekuensi, adanya wujud menyadarkan. Nggak ada, karena ada dampak banyak sekali yang harus kita terima. Salah satunya kalau kita ngasih hukuman. Mungkin saya udah pernah juga ngasih hukuman anak, dan setelah saya ikut kegiatan menyesal juga rasanya, karena bukan menambah anak sadar, tapi malah kadang benci sama kita. Itu hukuman. Terus tambah lagi, kalau dihukum ini kadang-kadang malah di kita ini sebagai guru yang tidak membahagiakan anak. Ya,
kurang merdeka. Anak itu mau merdeka. Jadi datangnya anak ini bukan karena takut hukuman, dia datangnya dengan kebahagiaan. Nah mungkin nanti ibu bapak yang mau mencoba buat keyakinan kelas bisa searching di Google, banyak sekali. Kayak Mbak Ana mungkin sudah bisa bantu, saya juga nanti bisa bantu. Keyakinan kelas biar adem, sekolahnya biar nyaman, termasuk bapak ibu di sini. Mungkin kita buat dulu keyakinan dalam forum ini apa saja yang harus kita lakukan. Pertama, menghargai pendapat kawan. Kedua, ya fokus. Ketiga, sepenuh hati ikut. Yang terakhir mungkin jangan lupa bahagia. Rasanya tidak boleh dalam kondisi tidak bahagia. Seperti anak kita juga seperti itu. Jadi ditulis keyakinan kelas kita. Ini mohon maaf memang enggak ntar saya ulangi di sini nggak ada dulu. Ada tapi kurang bagusnya. Nah, teori kontrol ini ada berkaitan dengan kita, Bu. Teori motivasi juga kita hanya sebagai motivator, fasilitator, dan kita sebagai penuntun. Nah, hukuman dan penghargaan ini di penghukuman ini, Bu. Jadi ini sudah saya buat kerangka kegiatannya sebelum ke PowerPoint-nya. Cuma saya ngambil dari bagian ini. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang ingin kita akan sampaikan dan bagaimana perasaan ketika mengalami hal tersebut. Dan nanti di lapangan ada video. Nanti videonya nggak bisa dibuka. Laptopnya yang nggak support. Jadi untuk sementara kita langsung ke videonya biar ada kasusnya gitu. Maksudnya apa sih yang saya sampaikan ini gitu ya. Yang itu ya, mudah-mudahan bisa. Jadi ada nah ini Bu, ini saya putar dulu dengan posisi kontrol biar tidak ini, semoga bisa. Nah kita
Baik, saya melakukan keterangan di rumah. Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada bu, ada saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan namanya adalah Kak Emma dan ibu kamu. Kira-kira akan mulai sealarm kapan kemarin? Setiap pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Narek ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kemarin agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada bu. Baik kemarin, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol dan disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Murid akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjukkan motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Itu tadi Bu, Bapak yang saya hormati, sebagai gambaran kita kalau kita ini nampaknya sekolah menengah atas sama saja, karena yang kita tangani adalah human atau manusia. Mungkin kelasnya secara psikologisnya yang berbeda, penalaran atau logis dari pemikirannya juga berbeda, penanganannya mungkin lebih lanjut lagi. Berarti mohon maaf Bapak Ibu, ini saya ambil sampel ini padahal banyak sekali yang mau saya sampaikan, cuma kita heran dengan materi kalau kita sampaikan di sini virtual semua. Maksud saya lebih ke refleksi. Saya bukan ada tujuan apa-apa, saya hanya menyampaikan ini pesan dari katakanlah negara. Saya ya kemarin sebagai calon guru penggerak untuk bisa menyebarkan daripada praktek baik ini untuk di sekolah-sekolah, karena ternyata reformasi ataupun transformasi pendidikan itu memang harus bergeser. Mungkin saya dulu pernah ingat sekali terlambat karena sepatu saya masuk ke dalam sawah. Dulu kan lewatnya galengan Bu, kalau tak di Jawa itu kalau saya sekolah tuh di SD lewat galengan Bu. Jadi keprosot sepatu saya masuk sebelah satu. Akhirnya saya cuci karena masuk nggak boleh sama ini penjaga pintu gerbang. Saya cuci, setelah saya cuci saya masuk lewat lambat. Itu dipukul kaki saya, dipukul pakai penggaris yang mungkin di sini sekarang nggak ada lagi. Ini penggarisnya timbang itu kayu yang sepanjang ini loh Bu, semeter ya Bu. Sekarang nggak ada lagi Bu ya, kita ya nggak pakai lagi. Itu Bu dipukul Bu, tepat. Makin entah Bu, dan sampai sekarang
nama Pak Abdullah itu sampai saya dalam hati, ketemu matilah kamu besok kalau udah besar, itu udah mati. Dendam luar biasa, karena memang sakitnya itu sampai bunyi pok gitu, kayak percon kan sakitnya. Dan di situ sampai sekarang saya ingat. Nah, SD saya SD, SMP lagi waktu saya nggak ikut pakai kaos olahraga karena waktu itu kaos olahraganya tinggal gitu kan. Jadi baris itu saya cuma pakai baju ini OSIS. Dipotonglah itu akasia itu yang itu disabutin di bujur yang nggak pakai. Kebetulan saya sama berapa orang lah kawannya disabut cepat sampai sini. Wah itu sampai suatu saat kita ketemu jalan, kita ketapal kepalanya aku. Iya, ya itu akhirnya. Ya ini kok saya belajar ini Bu, ternyata refleksi yang dulu saya ingat ternyata benar dalam sebuah ilmuwan, ini jelas-jelas ilmuwan yang meriset ini benar-benar sampai sejauh itu. Menurut saya, nah sekarang saya termasuk praktisi pendidikan, saya juga sebagai orang yang ada di dalamnya. Jadi kalau saya terapkan orang yang kayak Pak Joko, Pak Abdullah itu enggak jahat. Pak Joko yang ngebuk aku pakai batang ini akasia. Yang satu Pak Abdullah ngebuk kaki saya di pakai bilah itu pakai sendal. Jadi itu satu posisi kontrol sebagai pemimpin. Saya juga pernah membuat anak itu merasa bersalah. Saya maki-maki juga pernah. Kamu menganak bodoh, anak bengak anak, wah pokoknya lah Bu. Dan itu ternyata di sini juga salah kalau seperti itu Bu. Aku merasa sekarang ya, iya ya, anak itu nggak akan berubah Bu, malah tambah dendam gitu. Iya kan? Tapi kita puas ya Bu ya. Bu, kan mungkin puas sudah merasa. Ini kamu memang dasar, padahal kesalahan kadang-kadang bisa diperbaiki. Itu kadang-kadang kita manusia, emosinya lebih duluan. Nah, kedua sebagai teman. Nah, sekarang ini aku mau coba Bu untuk belajar gitu. Bahkan Bu saya juga ya. Di luar itu kita kadang kita udah salah. Di hadapan kawan-kawan itu dibuktikan kita dulu disalahkan gitu. Maksudnya dilebihkan. Oke, baiklah. Karena kita mulai. Saya mau buat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Sesuatu kelas ini biar berjalan dengan baik, belajarnya juga enak. Ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas kalau kita yakin dalam hati, oh ini yang benar, yakin. Ini nggak yakin berarti tidak benar. Sesuatu yang yakin, sesuatu yang pasti benar. Artinya keyakinan itu membuat kita matang untuk melangkah. Yakin. Nah, Bapak ini bukan membuat aturan kelas, ya, tapi membuat keyakinan. Contohnya, seharusnya di kelas itu ngapain sih? Contohnya, kelas itu harus rapi. Arti rapi berarti menjaga keras. Tidak boleh kotor, berarti menjaga kebersihan. Itu keyakinan kelas. Yakin nggak kelasnya harus seperti ini? Biar apa? Belajarnya juga biar semangat. Coba kalau kelasnya kotor, apa yang jadi? Keyakinan kelas seperti itu. Jadi ini saya bagikan dulu. Saya bagikan kertas lagi. Saya bagikan kertas ini lagi. Ya, saya bagi. Nanti ditulis seharusnya kelas itu apa sih? Nah, saya contoh. Apa? Baca tadi. Saya nanti tulisnya ganti. Menjaga kebersihan. Oke. Silvi tulis apa tulisan dia Bang? Nah, berarti menjaga kebersihan. Oke. Menjaga kebersihan. Terus selain itu ada lagi? Ya.
ketertiban. Iya kan? Oke, menjaga ketertiban. Ada lagi di kelas ini harusnya bersih sudah, rapi sudah. Ya, beretika, sopan santun. Nanti apa tadi? Mulai dari apa tadi? Menjaga kebersihan, menjaga kerapian, ketertiban, beretika, sopan santun. Ada lagi, ayo. Hah? Ya, selalu kreatif, boleh kreatif. Berarti orangnya kreatif. Ada lagi, yo. Misalnya tidak boleh datang terlambat, artinya apa? Disiplin. Oke. Terus contohnya lagi ribut. Kalau waktu belajar kok ribut? Ayo. Apa? Kalau ribut berarti apa? Menjaga ketenangan dalam kelas. Ada lagi. Sudah tugasnya masing-masing tadi ya, sudah disebutin ya. Terus ya, selalu ceria berarti harus bahagia, boleh. Gak usah pakai nama. Tulis langsung jadi gak lupa. Kamu tadi apa? Ayo. Ayo tadi apa? Oh, Pak Iken udah satu aja. Bilang, jatahmu tadi apa? Coba. Terus. Kamu? Oh, nggak benar. Tadi apa, yuk? Apanya? Yuk, itu loh, berarti dekat. Ini ya, konsen. Jaga tadi loh, ya kan? Dan tulis itulah keyakinan kelas. Terus kamu kira-kira apa yang belum? Ayo yang belum. Caranya dulu. Pak, misalnya rapian sudah rapian itu dari bajunya nggak rapi. Coba bapak. Ada nggak di kelas ini nggak seperti bapak? Coba. Ada nggak? Orang semua ya. Kalian mau siap? Kalau kalian keluar kayak gitu, jadi itulah bahagia yang sudah harus ini. Jangan lipat-lipat ya, tempel aja nanti kita tempel lagi. Terus, nah ini kerja. Kita di kelas ini harus saling bekerja sama, ya. Bekerja sama. Terus ada lagi. Misalnya ini ya. Jadi saat belajar tahu-tahu mau keluar. Nah, tak bilang apa?
Tulisnya apa tadi? Apa ini tadi? Nah, selalu izin bila meninggalkan kelas. Nah, ini yang paling penting nih. Sebelum belajar itu harus apa kita? Iya, harus berdoa kamu. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kita bantu sama kawannya. Iya, kita berkeyakinan kelasnya. Iya. Jadi begini, kalau nanti ini kita sudah sama-sama tulis, sudah ditulis, berarti apa? Harus jadi keyakinan kita. Contohnya, kalau datang ya tidak boleh lagi. Sudah jadi keyakinan kita. Berarti salah nggak orang ini? Berarti dia melanggar keyakinan. Keyakinan sesuatu keyakinan tidak boleh dilanggar. Kenapa? Sesuatu yang baik. Kalian yakin nggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau yakin berarti harus harus melaksanakan ibadah, ya sholat, ya puasa, ya zakat. Ya kan? Tidak boleh melakukan. Berarti tidak boleh melanggarnya. Itu loh keyakinan. Kalau kita yakin pada Allah, tidak berani kita asal-asalan. Nah, sekarang kita yakin dengan kelas ini tidak boleh asal-asalan. Udah kalian tulis satu-satu. Oke, sekarang saya tulis di sini keyakinan kelas. Ini baru ya, kemana ya? Yang tadi mana ya? Tadi sini tadi. Yang itu. Bukan, kamu ambil tadi. Oh iya. Yang itu permanen itu. Yang itu jangan dipakai ya. Nanti nggak bisa dihapus. Keyakinan kelasku. Oke. Mulai ini kalau pertama 1, 2, 3, 4, 5. Nggak sudah kalian lihat di mana? Berapa ini? 10 kan? 11 ini ya. Enggak, tadi sudah ditulis tapi ya, sudah ditulis kan? Berarti kalau sudah, ini tadi sudah semua kan bikin kalimat. Kan sudah ditulis tadi kan? Tidak ditulis saja langsung kita tempel. Saya nanya dulu. Kan sudah tadi. Keyakinan kelas kita apa tadi? Kamu apa? Menjaga kebersihan. Bukan kebersihan saja. Kamu kebersihan itu apa? Oh, kita jaga kebersihan. Jadi kita tulis apa? Menjaga sama-sama kebersihan. Berarti menjaga kebersihan. Berarti menjaga kebersihan itu apa? Jangan buang sampah di kelas ini sembarangan. Terus ada kotor-kotoran jadi bersihkan. Itu yang namanya menjaga kebersihan. Baik kebersihan kelas ataupun kebersihan badan. Kalau kotor jangan masuk kelas. Berarti harus bersihkan dulu biar belajar siap. Nah, kita mulai. Kamu apa tadi tulis? Menjaga kebersihan. Ditulis. Ayo, nggak usah malu-malu, tulis yang bagus. Mulai yuk.
Oke, bagus, terima kasih. Sudah, saya baca dulu ya. Berarti keyakinan kelas kita ini, biar kita akan menjadi keyakinan sama-sama, tidak, kalau orang tidak melaksanakan ini berarti dia tidak yakin atau bisa jadi mengingkari daripada keyakinan itu sendiri. Berarti menyalahi. Apa ini? Menjaga ketenangan kelas, berarti tidak boleh ribut, bising, ngobrol sendiri, ya kan? Nah, ini seperti yang tadi. Ini keyakinan kelas kita loh, ya. Berarti jangan diingkari. Apa ini pertama? Menjaga ketenangan kelas. Ngerti maksudnya? Karena biar belajarnya semakin tenang dan nyaman. Nah, terus lanjut, siapa lagi? Manda. Oke. Manda apa? Boleh. Selalu izin bila meninggalkan sekolah atau kelas ya. Oke, boleh. Tambahin meninggalkan sekolah atau ke kelas. Misalnya, Manda mau kencing misalnya, Pak, ngomong izin. Nah, terus lanjut. Siapa lagi? Boleh. Nah, ketertiban kelas seperti minjam tipek juga harus datang, nggak boleh dilempar, itu ketertiban. Nanti dulu ini sebelum satu ya. Ini apa ini? Pak Is, sopan santun menghargai teman dan guru, mantap. Nah, terus ini apa ini? Kerapian, menjaga kerapian kelas dan baju sekolah yang tidak rapi. Boleh, menjaga kerapian ya. Meja kursi rapi enggak kira-kira harusnya? Putri, sepatu. Nah, berarti menjaga kerapian itu untuk kelas. Contohnya itu mapnya, rapi belum itu? Belum kan? Berarti gimana caranya? Harus ngomong tidak? Tidak, tolong. Gak usah main-main, ayo kita sama-sama. Tadi katanya udah menjaga ketertiban ini. Ada yang juga menjaga kerapian. Izin supaya sebagai teman. Ada lagi? Ayo maju. Itu sudah? Sudah. Ayo masuk. Kita coba lagi sini. Gantian ya. Ini apa ini? Yang dulu biar dibaca. Disiplin, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Kalau terlambat berarti dia melanggar keyakinan dan kembali. Terus siapa lagi? Ayo. Mana? Apa ini? Kebersihan. Apa ini? Sebenarnya lebih membersihkan semua kelas ini, menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Terus lanjut lagi. Ayo, siapa yang belum? Boleh. Ayo. Nempel. Apa ini? Belajar harus bahagia, tidak boleh nangis, tidak boleh merengut, tidak boleh bercekak dengan kawannya, tidak boleh. Harus bahagia. Ayo, boleh lanjut. Belajar harus bahagia, nggak boleh bersengut. Nah, itu tidak boleh. Lanjut. Apa lagi nih? Artinya apa nih? Oke, lo jaga ketertiban. Gimana contohnya menjaga ketertiban? Tertentu seperti apa? Tertib berarti aturan-aturan yang ada, contohnya rambutnya ya. Tertib, ya kan tertib kan? Semuanya misalnya ngumpulin tugas, mbak serpa
dibantu. Jawaban Aisyah tadi apa ya? Hah? Konsentrasi. Tempel ya. Rizky sama ini belum ya? Dibantu. Yo, dibantu kawannya untuk nulis. Boleh nggak apa-apa. Yo, siapa yang mau membantunya biar enak? Sudah, sip. Terima kasih. Terus lanjut. Itu sih Pak Ersa ya. Raisa. Tadi di bawahnya ya. Oke. Iya, makasih. Lanjut, enggak masalah. Ayo. Udahkah ditulis itunya, keyakinan kalian masing-masing? Iya. Udah ditulis tapi kan? Udah, oke. Nah, enggak apa-apa. Ayo lanjut. Boleh, ayo lanjut lagi. Berarti, nah ini sebelahnya ya. Iya, cantik. Makasih. Lanjut. Gak usah berlari, nanti jatuh. Nah, ya boleh lanjut. Mana tadi? Ya, mantap. Makasih. Lanjut. Masih satu lagi ya. Lanjut. Boleh ya? Dah, selesai. Terima kasih semuanya sudah. Udah, ada pajak sana kayak. Udah. Dah. Kita mulai.